Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Hanifah Diva Safitri dengan NIM belakang 197. Nah, jadi kali ini aku akan membahas analisis SDM pada Bank BRI. Oke, pertama yang kita bahas adalah Equal Employment Opportunity. EEO adalah faktor penting dari tercapainya suatu tujuan pada perusahaan, karena pelaksanaan dari EEO ini harus dilakukan setiap kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan, dan sampai pemberian kompensasi pada karyawan. Nah, dengan adanya EEO ini akan meningkatkan sebuah produktivitas kerja, kinerja, dan pendapatan pada karyawan. Oke, yang kedua pembahasannya adalah analisis dan desain pekerjaan pada Bank BRI. Nah, yang pertama ada pemimpin cabang, yang kedua ada manajer marketing, yang ketiga ada funding relationship officer, yang keempat teller, yang kelima customer service, yang keenam staff back office, yang ketujuh account officer, yang kedelapan sales officer, yang kesembilan funding officer, dan yang kesepuluh ada auditor, dan masih banyak lagi. Nah, untuk desain pekerjaannya bisa kalian lihat pada PPT di atas ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada rekrutmen. Nah, calon karyawan pada Bank BRI itu harus memenuhi syarat dan ketentuan. Yang pertama, calon karyawan itu berstatus warga negara Indonesia. Yang kedua, tidak diperbolehkan jika memiliki kerabat atau saudara dari BRI. Yang ketiga, memiliki tinggi badan 155 bagi perempuan dan 165 untuk laki-laki. Dan masih banyak lagi seperti pada PPT di atas. Oke, selanjutnya proses pelaksanaan rekrutmen karyawan pada Bank BRI itu yang pertama melakukan identifikasi lowongan pekerjaan. Yang kedua ada persyaratan administrasi. Yang pertama itu ada fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian, pas foto, dan yang ketiga menyebarkan informasi mengenai rekrutmen karyawan kepada masyarakat. Oke, yang selanjutnya ada seleksi karyawan pada Bank BRI. Proses seleksi ini yang pertama ada seleksi administrasi. Nah, pihak HRD itu dilamar akan melakukan seleksi administrasi dengan mengecek berkas pelamar. Nah, yang keempat itu ada tes kesehatan. Yang kelima ada penandatanganan kontrak. Yang keenam ada pelatihan kerja atau training. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Oke. Nah, kalau tes kesehatan itu seperti itu. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang pelatihan sumber daya manusia pada Bank BRI. Nah, Bank BRI ini memiliki model pelatihan. Yang pertama ada klasikal atau tatap muka. Pelatihan ini dilaksanakan dengan tatap muka di dalam suatu ruangan kelas. Nah, yang kedua ada e-learning, model pelatihan jarak jauh. Oke, yang selanjutnya pada Bank BRI terdapat dua jenis program pelatihan, yaitu yang pertama engagement, yang kedua development. Nah, kalau engagement itu program pelatihan yang diberikan ke karyawan eksis pada suatu jabatan di Bank BRI. Kalau development itu pelatihan ke karyawan baru. Oke, selanjutnya penilaian kinerja di Bank BRI. Dalam penilaian kinerja Indonesia, Bank BRI itu mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Ada 5 elemen. Yang pertama sasaran kinerja yang jelas, yang kedua sasaran disepakati bersama, dan yang selanjutnya kamu bisa lihat di PPT. Nah, yang selanjutnya ada kompensasi karyawan pada Bank BRI. Prosedur sistem kompensasi pada Bank BRI dengan adanya penilaian kinerja karyawan. Yang selanjutnya dilakukan penentuan besarnya dari kompensasi, memberikan gaji dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya ada motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja adalah sebagai proses psikologis dalam diri seseorang. Nah, ada beberapa faktor, ada faktor intern dan ekstern. Kalau intern ada keinginan untuk dapat hidup, keinginan memiliki, memperoleh penghargaan, memperoleh pengakuan, dan untuk berkuasa. Nah, kalau faktor ekstern ini ada kondisi lingkungan kerja, kompensasi, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status, dan peraturan fleksibel. Nah, untuk Bank BRI itu harus memperhatikan faktor motivasi dan kepuasan kerja agar bisa meningkatkan kinerja karyawan serta meningkatkan produktivitas karyawan. Oke, selanjutnya ada tren terkini yang mempengaruhi SDM. Yang pertama ada lebih banyaknya social engagement. Selama pandemi ini banyak yang mengandalkan keterlibatannya itu dengan
dengan pelanggan atau calon pelanggannya melalui media sosial. Nah, kalau BRI ini membangun komunitas di tahun 2002 dengan seperti yang disampaikan pada PPT. Oke, selanjutnya ada karir dan retensi. Retensi nasabah itu berpengaruh kuat daripada keuntungan dari pangsa pasar, skala ekonomi, dan variabel lainnya. Oke, retensi nasabah ini menjadi fokus bank karena dibandingkan untuk Oke, selanjutnya ada manajemen keselamatan, kesehatan, dan resiko. Pada Bank BRI itu terdapat 10 anjuran dalam BIRMA seperti yang sudah dijelaskan pada PPT. Nah, saat ini BRI itu telah menerapkan prosedur thermo-screening bagi para pengunjung kantor pusat Bank BRI. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.